Ini adalah tempat perdagangan ilegal organ tubuh manusia. Saat ini, orang yang dilelang adalah pemeran utama, Yona. Penutup kepalanya baru saja dibuka. Dia melihat ke dalam untuk mendapatkan organ yang segar. Di dalamnya ada tempat operasi seadanya. Yona langsung mengerti dengan situasi ini. Dari luar, mereka tampak seperti rentenir. Ternyata mereka menangkap orang yang tidak bisa bayar utang dan memperdagangkan organnya. Saat ini, bos rentenir buka suara. Siapa yang ingin organnya? Begitu mendengar organ, orang-orang bersemangat dan menawar. Tapi tiba-tiba, Yona mengeluarkan kata-kata kasar. Kalian sampah. Apa yang sedang kalian lakukan? Lucu sekali. Kenapa ini, Pak Jaksa? Kamu bisa masuk sekarang. Tunggu dulu. Aku sebenarnya adalah seorang penyanyi. Aku di sini untuk tampil. Yona yang berhasil diselamatkan, berjalan ke depan kamera. Semua yang terjadi di sini sudah disiarkan langsung olehnya. Ini adalah episode terbaru dari Raven Stories. Ternyata Yona sudah menghubungi polisi, bekerja sama dengan mereka. Kemudian dia sengaja tertangkap dan mengikuti mereka ke situs lelang organ. Dan David sebagai orang dalam bertanggung jawab untuk menemukan tempat tersembunyi, melakukan siaran langsung, mencatat bukti secara detail. Walaupun rencana mereka sudah sempurna, namun masih ada ikan yang lolos dari jaring. Pria yang menabrak Yona bulan lalu sudah melarikan diri. Bos rentenir yang ditangkap malah dibebaskan. Alasannya adalah karena salah tangkap orang. Dia hanyalah penyanyi yang tampil di sana. Bisa dilihat betapa kuatnya orang di belakang mereka. Hal ini tidak sesederhana itu. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, mereka menemukan orang besar di belakang layar. Ketua Kim dari grup Chaebol. Dan kasus kali ini, Kevin sama sekali tidak berpartisipasi. Karena saat ini dia tidak punya waktu membantu Yona. Saat ini dia menemukan petunjuk tentang kakaknya yang hilang. Dia sudah menyelidikinya selama 10 tahun. Baru berhasil mendapatkan petunjuk. Dan tersangka terbesar, juga Ketua Kim. Ketua Kim menyukai kakak Kevin. Wanita dengan perut buncit ini baru saja pulang kerja. Tiba-tiba melihat dua pria kekar ada di depan rumahnya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dan segera kabur. Dia lari dari siang hingga malam. Dia melarikan diri ke toko kecil di pinggiran kota, memberikan uang pada pemilik toko, dan memohon untuk meminjam telepon. Wanita itu langsung mengambil telepon dan menelepon adiknya. Saat itu, Kevin masih jadi tentara. Kevin, sekarang aku ada di pinggiran kota. Jika sesuatu terjadi padaku, Kak. Karena teleponnya ditutup tiba-tiba, Kevin segera menelepon balik. Tapi seorang wanita tua yang menjawab telepon berkata kalau kakaknya dijemput oleh suaminya. Mereka hanyalah pasangan muda yang bertengkar. Pada saat ini, Kevin melihat siaran berita di TV. Kakaknya diduga jadi simpanan orang kaya, dan orang yang menyiarkan skandal kakaknya adalah Yona. Apa yang sebenarnya terjadi? Kevin semakin bingung. Pria itu memasukkan kakak Kevin yang tidak sadarkan diri ke dalam mobil. Kemudian memberi sopir truk setumpuk uang. Berkata kalau yang di dalam mobil itu adalah kelinci percobaan. Kirimlah ke Myanmar Utara. Sopir mengambil uang itu dan tidak terlalu memikirkannya. Langsung pergi ke Myanmar Utara. Tapi ketika dia turun dari mobil untuk beristirahat, dia mendengar suara dari dalam mobil. Dia segera membuka mobilnya. Sopir itu terkejut. Dia segera membuka ikatan tangannya. Sopir mengeluarkan ponsel dan hendak memanggil polisi. Tapi wanita itu menghentikannya. Berpura-pura saja kamu tidak melihatku. Biarkan aku pergi. Melihat wanita itu terus memohon, sopir pun membebaskannya. Dia melihat sekeliling. Tidak menemukan siapapun yang mengejarnya. Dia lari ke pegunungan. Kevin pergi ke perusahaan tempat kakaknya bekerja. Dan tak sengaja mendengar gosip di sana. Dia mendengar kalau Yona adalah junior kakaknya di sekolah. Sejak Yona menyampaikan berita tentang skandal kakaknya, sejak itu dia jadi terkenal. Yona bisa jadi sesukses ini karena kakaknya memperkenalkannya pada suami yang baik. Nama Yona terukir di benak Kevin. Kakaknya dengan bayi yang baru lahir melarikan diri ke desa terpencil. Dia mengira dirinya bisa hidup damai, tapi ada orang yang mendatanginya. Adegan lain, kakak Kevin dan anaknya terkurung di gudang yang terbakar. Apa yang sebenarnya ia lakukan hingga harus dibunuh? Awalnya kukira ia akan mati. Tiba-tiba ada yang membuka kunci pintu gudang dan yang menyelamatkannya. Anakku sudah tidak ada. Aku rasa kamu sudah tahu pria seperti apa suamiku. Tapi kamu masih memperkenalkannya padaku. Jadi aku mengekspos skandalmu. Maafkan aku. Anak itu, berikanlah padaku. Setelah memberikan anaknya pada Yona, dia menelepon Kevin untuk terakhir kalinya. Memberitahu Kevin untuk tidak mencarinya lagi. Dia tidak peduli dengan pertanyaan David, dan menutup telepon dengan tegas. Dia sudah menyerah. Kemanapun dia pergi, akhirnya akan ditemukan. Lalu kakaknya dibawa ke perahu. Pria ini menggendong kakaknya yang tidak sadarkan diri, dan dilempar ke laut. Kevin datang terlambat. Dia sempat bertemu dengan si pelaku. Dia tidak tahu kalau kakaknya sudah tenggelam di lautan luas.